Aksi protes dan unjuk rasa para pelaku usaha wisatawan di Labuhan Bajo atas mahalnya tarif masuk Taman Komodo Rp3,75 juta berbuntut panjang. Polisi menetapkan satu orang pelaku usaha wisata menjadi tersangka dan dua orang lainnya masih diperiksa. Lalu bagaimana kondisi terkini di Labuhan Bajo? Kita sudah terhubung dengan Vera Bahali, reporter TV One yang berada di Mapolres Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Vera, bagaimana situasi terkini di Labuan Bajo pasca penetapan satu warga sebagai tersangka? Oke, selamat pagi Yohana. Seperti yang kita ketahui, sore kemarin Polres Manggarai Barat telah menetapkan salah satu dari 3 pelaku pariwisata yang sebelumnya ditahan ditetapkan sebagai tersangka. Yang ditetapkan sebagai tersangka berinisial RTD karena dia dianggap sebagai otak pelaksanaan mogok pada tanggal 1 Agustus dan unjuk rasa yang dilakukan di depan Bandara Komodo Labuan Bajo. Untuk saat ini, setelah dilakukan 24 jam pemeriksaan, 2 yang lainnya masih menjalankan pemeriksaan, sementara 1 yang lainnya lagi masih dalam keadaan buron. Sementara itu, 50 pelaku pariwisata yang juga terlibat dalam unjuk rasa pada tanggal 1 Agustus tersebut diwajib laporkan oleh Polres Manggarai Barat. Untuk diketahui pemirsa, RTD ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, pasal 14 tentang peraturan hukum pidana atau pasal 336 ayat 1 dan ayat 2 KUHP tentang kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang. Seperti itu, Yohana. Ya, lalu apakah pelaku usaha wisata di sana masih melakukan mogok aktivitas? Kemarin sudah ada beberapa yang berkomitmen akan mulai melakukan aktivitas lagi sejak tanggal 2 sampai nanti. Karena bagaimanapun terpantau di bandara dan di sekitar area wilayah di sekitar area Labuan Bajo ini ada banyak juga kunjungan wisata sejak tanggal 1 Agustus kemarin, karena diketahui bahwa sejak Juli kemarin jumlah angka wisatawan yang masuk ke Labuan Bajo itu sangat tinggi. Seperti itu. Ya, lalu Vera, apakah sudah ada dialog antara pelaku usaha dengan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten di sana? Nah, sampai saat ini belum ada dialog antara pelaku pariwisata dan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sejak penetapan tiket komodo ke 3,75 juta tersebut. Tapi sebelumnya pelaku pariwisata memang mengetahui keinginan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk melakukan dialog dengan para pelaku pariwisata, namun sampai hari ini belum terrealisasi. Seperti itu. Apakah nanti ke depannya ada rencana untuk dialog ataupun sosialisasi? Nah, untuk dialog dan sosialisasi, memang hal tersebut sangat diharapkan oleh para pelaku pariwisata. Dan sebelumnya memang Menteri Sandi memang berencana untuk melakukan dialog dari para pelaku pariwisata. Dan mereka berharap semoga dialog itu segera dilakukan supaya mendapat titik terang seperti apa yang baiknya terkait kenaikan tiket ke Pulau Komodo tersebut. Ya, untuk mogok aktivitas ini pelaku usaha di sektor mana saja, Vera? Nah, yang melakukan komitmen untuk melakukan mogok sejak tanggal 1 itu ada 24 asosiasi wisata. Namun setelah kejadian yang terjadi selama beberapa hari ini dan melihat angka wisatawan yang cukup tinggi di Labuan Bajo, maka beberapa di antara mereka sudah mulai berkomitmen untuk kembali beraktivitas memberikan pelayanan jasa wisata seperti angkutan darat dan angkutan laut, serta beberapa hotel di Labuan Bajo sudah mulai beroperasi kembali.